Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam untuk teman-teman Menti dimanapun kalian berada. Selamat datang di video briefing mentorship program tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Giovanno Eris Nugroho, salah satu mentorship manager di tahun ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat untuk kalian semua yang setelah terpilih lolos seleksi untuk menjadi menti di tahun ini. Seleksinya sangat ketat karena ada 700 orang lebih yang mendaftar di program pada tahun ini. Jadi di video ini, saya harap bisa menjelaskan lebih jauh mengenai teknis dari program mentorship. Walaupun kalian juga sudah mendapatkan beberapa dokumen melalui email, tapi semoga melalui video ini bisa mendapat gambaran yang lebih jelas. Beberapa poin yang akan kita bahas pada hari ini, pada kesempatan ini adalah jadwal dari program mentorship, tugas-tugas yang akan diberikan, platform yang digunakan yaitu Google Classroom, tugas dan tanggung jawab dari mentor, menti, juga mentorship tim Indonesia Mengglobal. Lalu poin terakhir adalah contact person, serta WhatsApp group untuk para menti. Jadi program tahun ini sudah dimulai, yaitu dari tanggal 6 Agustus sampai 23 Oktober 2022, itu sekitar 3 bulan. Dalam 3 bulan ini akan dibagi menjadi 5 bagian dengan 5 topik berbeda. Jadi di tiap leg ini akan berlangsung selama 2 sampai 3 minggu, dan di tiap leg akan ada tugas yang harus dikerjakan oleh teman-teman menti dan didiskusikan bersama dengan mentornya masing-masing. Selain itu kita juga sudah mempersiapkan webinar series yang kita namai Mentorship Connect. Jadi ada 2, yang pertama di tengah September dan yang kedua adalah di tengah-tengah Oktober. Untuk topiknya belum kita tentukan, tapi sebagai gambaran di tahun lalu itu akan mengangkat topik-topik yang berhubungan dengan bagaimana kalian mencari motivasi untuk menempuh studi S2, persiapan aplikasi, persiapan keberangkatan, dan lain-lainnya. Kalau kalian mempunyai ide yang menarik, bisa kita tampung, bisa dikirimkan ke email kita. Untuk tugas-tugasnya, jadi ada 5 tugas. Tugas yang pertama, itu sudah ada di Google Classroom, bisa kalian lihat. Itu berkaitan dengan brainstorming. Jadi yang pertama, kuesioner ini akan mengajak kalian untuk menggali motivasi, menggali pencapaian kalian sejauh ini itu apa, terus segala segala poin yang bisa kalian gunakan untuk, mensukseskan aplikasi kalian ke jenjang S2. Selain itu juga ada tugas lainnya di dalam tugas assignment 1 ini, yaitu berhubungan dengan CV, pembuatan resume dan CV. Jadi di tugas individu untuk tugas pertama ini semuanya tugas individu, kalian bisa persiapkan dan kalian diskusikan dengan mentor kalian masing-masing. Jadi di setiap tugas, kalian akan, mengerjakannya masing-masing, lalu didiskusikan dengan mentor untuk minimal 1 kali ya, setiap tugas itu minimal kalian mendapatkan feedback 1 kali dari mentor, lalu kalian mmm, revisi. Setelah direvisi, nanti tugas itu kalian submit di Google Classroom, ya. Setiap tugas minimal 1 feedback session dengan mentor, tapi bisa lebih, tergantung dengan komunikasi kalian dengan mentor masing-masing. Itu assignment pertama. Untuk assignment kedua, ini ada 2 bagian, yaitu tugas individu dan tugas kelompok. Untuk tugas individu akan berfokus pada universitas apa saja sih yang kalian ingin, coba apply, terus apa saja sih requirement-nya, apakah ada standardized test kayak IELTS atau GMAT, GRE, dan sebagainya. Lalu dari setiap program atau setiap universitas itu, funding plan-nya itu seperti apa? Apakah kalian mau daftar beasiswa LPDP, Chevening, Australian Award, dan sebagainya. Untuk tugas kelompok, ya, tugas kelompoknya ini akan dikerjakan di kelompok-kelompok kecil yang sudah kita tentukan berdasarkan dengan field of study yang berkaitan. Di setiap kelompok ini juga akan dipilih, kalian harus menentukan siapa ketua kelas ya, atau ketua kelompoknya, yang akan menjadi penghubung antara mentorship tim dengan kelompok tersebut. Di tugas kedua, tugas kelompok ini akan berfokus pada resume. Jadi apa yang sudah kalian buat di assignment pertama akan kalian bahas lagi nih bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Di tugas ketiga, ini akan berfokus pada essay, itu salah satu bagian yang paling penting untuk aplikasi S2.
Makanya di assignment ini juga kita kasih waktu yang lebih lama, yaitu 3 minggu. Sudah kalian bikin essay masing-masing, bahas dengan mentor seperti biasa, minta feedback, lalu kalian submit lagi ke Google Classroom. Untuk tugas kelompok di assignment 3 ini berhubungan dengan assignment yang di kedua, yaitu tentang planning. Jadi kalian kan sudah bikin tuh di universitas apa saja yang ingin apply, terus requirements-nya apa saja. Nah ini untuk diskusi nih bareng teman-teman yang lain, kira-kira ada nggak sih universitas lain atau program lain yang mungkin juga bisa mengakomodir keinginan kalian untuk menempuh S2. Atau bisa juga saling berbagi tips. Oh, kalau misalkan di negara ini lebih baik mendaftar beasiswa ABCD seperti itu. Untuk tugas keempat itu tentang berfokus tugas individunya adalah tentang recommendation letter. Jadi poin-poin apa yang harus disiapkan untuk mendapatkan recommendation letter, terus dari siapa saja kalian harus mendapatkan recommendation letter. Untuk tugas kelompoknya membahas tentang esai yang sudah kalian buat, sudah kalian dapatkan input dari mentor kalian masing-masing, itu dibahas bersama dengan grup supaya esai kalian itu kalau dilihat dari berbagai sisi kan jadinya kalian bisa mengetahui poin-poin yang harus diperbaiki atau dikembangkan lebih jauh. Untuk poin kelima atau tugas kelima itu mengenai rekapan dari semua yang sudah kalian siapkan. Nanti akan ada matriks, kalian tulis tuh jadinya progres dari aplikasi untuk program A, untuk universitas A ini sudah sejauh apa. Dokumennya yang sudah disiapkan atau sedang disiapkan tuh apa saja. Itu di situ. Tugas individunya. Sedangkan tugas kelompoknya ini lebih membahas tentang tips-tips. Jadi gimana sih caranya approach untuk mendapatkan recommendation letter yang sudah dibahas di tugas sebelumnya, itu di tugas keempat. Tugas itu diberikannya satu persatu ya, jadi nggak langsung semuanya diberikan kepada kalian. Teknis pengumpulan tugasnya seperti yang tadi saya udah bilang, kalian diskusikan dengan mentor. Kalau sudah siap ya, atau sudah mendapatkan revisi itu, kalian masukkan ke Google Classroom. Tentang Google Classroom, jadi semua materi akan diberikan melalui Google Classroom, tidak akan melalui email lagi. Di Google Classroom kalian sudah bisa mendapatkan program guideline, sudah bisa mendapatkan juga timeless advice, dan modul, jadi artikel-artikel yang dapat membantu kalian mempersiapkan aplikasi kalian untuk studi S2. Tugas juga akan dimasukkan dalam Google Classroom. Setiap ada materi baru yang dimasukkan ke sana atau ada announcement, kalian akan juga mendapatkan notification di email yang kalian gunakan untuk mendaftar di Google Classroom. Seperti yang saya sudah bilang, saya ulangi lagi, tugas dimasukkan di dalam Google Classroom, tidak melalui email lagi. Kalau mengumpulkan tugas ini juga harus on time, kita sudah tentukannya deadline-nya masing-masing untuk masing-masing tugas. Kalau tidak on time, akan berakibat pada error. Jadi tugas yang keduanya atau tugas yang berikutnya itu tidak dapat dipublish di Google Classroom kalian. Jadi ini mohon diperhatikan dengan baik-baik. Apabila ada kendala atau ada suatu yang kalian tidak bisa submit pada waktunya, pada sebelum deadline, tolong hubungi fasilitator dan mentor kalian. Lalu tanggung jawab dari tiap-tiap stakeholder. Dari mentorship tim, kita akan memberikan tugas dan kita akan memonitor progres kalian. Dari mentor, memberikan feedback dari setiap tugasnya, dan mendukung atau memotivasi para menti untuk bisa mencapai potensi terbaiknya melalui tugas-tugas ini dan secara jangka panjang ya supaya mendapat kesuksesan dalam aplikasi untuk studi S2 di luar. Untuk para menti, kewajibannya adalah menyelesaikan dan menyelesaikan juga submit si tugas-tugas yang sudah diberikan individu maupun kelompok pada tepat waktu. Salah satu kewajiban juga untuk para menti adalah harus bisa submit application untuk graduate school di tahun ini. Ini adalah kontak dari tim mentorship
yang akan menjadi fasilitator di tiap-tiap grup WA. Jadi kita sudah membagi 8 grup sesuai dengan field of study. Untuk grupnya ini sudah bisa kalian lihat di Google Classroom atau di email. Saya undang kalian untuk masuk ke grup-grup itu untuk bisa memperkenalkan diri dan berkenalan dengan teman-teman di satu kelompok juga dengan fasilitator masing-masing. Ini kontak person kita. Kalau misalkan kalian butuh apa-apa, bisa langsung menghubungi kita. Itu aja untuk video briefingnya. Pesan dari saya, kalian harus proaktif karena kesuksesan dari program ini itu bergantung dari dua pihak ya. Dari kalian sebagai mentee juga dari mentornya. Jadi komunikasikan keinginan kalian, kendala kalian dengan jelas kepada para mentor masing-masing. Kalau misalkan kita bisa bantu sebagai mentorship tim dari Indonesia Mengglobal, jangan sungkan untuk menghubungi kami di mentorship@indonesiaMengglobal.com atau melalui kontak WA yang sudah saya cantumkan sebelumnya. Sama satu lagi adalah tolong hargai waktu dan tenaga dari para mentor yang sudah meluangkan waktunya dan tenaganya untuk membantu kalian di program mentorship ini. Jadi hargai, saling menghargai satu sama lain. Gitu. Jadi itu aja dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung menghubungi kita. Semoga kalian semua sukses dalam program mentorship ini.